أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang tahapan yang berikutnya, yaitu tawaf. Sebelum kita menjelaskan secara detail apa saja yang harus dilakukan oleh jamaah haji atau jamaah umrah di saat tawaf, alangkah baiknya kita akan bahas tentang keutamaan tawaf ini. Yang pertama, tawaf ini adalah salah satu ibadah yang sangat mulia. Dia adalah bagian atau rangkaian dari ibadah haji atau ibadah umrah. Namun, khusus pada ibadah tawaf ini ada keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk keutamaan yang pertama dari ibadah tawaf ini, ibadah tawaf adalah ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 125, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifin wal 'akifin war-ruk'is sujud." War-ruk'is sujud. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ismail alaihimassalam. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Antahhira. Hendaknya kalian berdua membersihkan, mensucikan baiti. Apa itu baiti? Ka'bah. Tempat di mana kaum muslimin akan beribadah tawaf, mengelilingi Ka'bah tersebut. Itulah yang dimaksud dengan baiti, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Lit-ta'ifin, bagi orang-orang yang tawaf. Kemudian wal-'akifin, bagi orang-orang yang akan beriktikaf. War-ruk'is sujud, dan bagi orang-orang yang akan rukuk dan sujud di tempat tersebut. Ini yang pertama, bahwa ibadah tawaf adalah ibadah yang sangat mulia. Keutamaan yang kedua dari ibadah tawaf ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa keutamaan orang yang tawaf sama seperti orang yang memerdekakan hamba sahaya. Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadisnya riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, "Man tafa bi hadzal baiti usbu'an fa'ahsahu kana ka'idqi raqabatin." Siapa orang yang tawaf, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang tawaf bihadzal bait, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yakni di Ka'bah, usbu'an, dengan hitungan 7 kali putaran, kana ka'idqi raqabatin, maka tercatat baginya pahala seperti membebaskan hamba sahaya. Ini adalah keutamaan yang kedua. Kita tahu bahwa keutamaan membebaskan hamba sahaya adalah ibadah yang sangat besar, memiliki keutamaan yang sangat agung. Oleh karenanya banyak perintah-perintah dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk membebaskan hamba sahaya, membebaskan hamba sahaya. Ini menunjukkan bahwa keutamaan membebaskan hamba sahaya sangat besar. Dan itu bisa didapatkan oleh orang-orang yang melakukan ibadah tawaf. Baik itu tawaf umrah, tawaf haji, tawaf yang disunnahkan, dan insya Allah akan ada pembahasan khusus tentang macam-macam tawaf. Keutamaan yang ketiga adalah orang yang tawaf, maka satu hitungan langkahnya itu terhitung mendapatkan 10 pahala
menghapuskan 10 dosanya dan mengangkat 10 derajat. Akan mengangkat derajatnya lebih tinggi. Dan setiap langkahnya itu akan bertambah tingginya derajatnya 10 derajat, 10 derajat, 10 derajat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Ma rafa'a rajulun qadaman." Tidaklah seseorang mengangkat kakinya, dia angkat kakinya, wala wada'aha, dan tidaklah seseorang menginjakkan kakinya, satu kakinya diangkat, satu kakinya masih terinjak di bumi. Ini terhitung satu langkah. Illa, kecuali, kutibat lahu 10 hasanat, akan tercatat baginya mendapatkan 10 pahala. Wa hutta anhu 10 sayyiat, dan tercatat baginya pengampunan Allah Subhanahu wa taala dari 10 dosa dan kesalahannya. Wa rufi'a lahu 10 darajat, dan terhitung baginya pula pengangkatan 10 tingkatan, 10 darjat. Subhanallah. Ini satu langkah. Bayangkan berapa langkah kaki Anda ketika menghabiskan satu putaran di saat tawaf itu. 100 langkah, 200 langkah, bahkan mungkin melihat kepadatan jumlah jamaah haji atau jamaah umrah, dan kita tidak bisa melangkahkan kaki dengan langkah biasa, mungkin akan diperkecil langkah tersebut. Dan ingat, satu langkah yang dilangkahkan oleh orang yang ingin tawaf, 10 kebaikan, 10 pahala tercatat baginya, 10 dosanya terhapuskan, dan diangkat derajatnya, dan diangkat 10 derajat bagi orang tersebut. Ini keutamaan yang ketiga. Keutamaan yang keempat bagi orang yang tawaf adalah bahwa orang yang tawaf itu sama seperti mengerjakan ibadah salat. Tawaf yang dia lakukan 15 menit, bahkan mungkin setengah jam dia melakukan tawaf tersebut, maka itu disamakan seperti ibadah salat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat Imam Ahmad juga, Rasulullah SAW bersabda, innamat tawafu salatun, fa idza tuftum fa akillul kalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya tawaf itu adalah salat. Maka apabila di saat kalian tawaf, fa'aqillul kalam, sedikit durasi berbicara. Artinya, habiskan waktu di saat tawaf itu beribadah kepada Allah dalam bentuk zikir, membaca doa, atau membaca Al-Quran. Walaupun diperbolehkan di saat tawaf kita berbicara, ngobrol boleh, tidak ada masalah. Ngobrol dengan istri ngobrol dengan suami, seseorang ngobrol dengan temannya di saat tawaf, tidak ada masalah. Tapi obrolannya itu harus diperhatikan. Yang pertama tentang sesuatu yang baik tentunya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, fala yatakallamanna illa bi khair. Janganlah kalian berbicara di saat tawaf kecuali pembicaraan yang baik-baik saja. Adapun pembicaraan-pembicaraan yang tidak penting, apalagi pembicaraan tersebut menjurus kepada bau-bau porno, na'udzubillah, atau menjurus kepada hal-hal yang kotor, maka itu wajib untuk ditinggalkan. Jadi salat atau tawaf, yang ibadah tawaf ini sama dengan salat, diperbolehkan untuk ngobrol, tapi usahakan untuk diperkecil durasi obrolan kita tersebut, dan usahakan tidak ngobrol dengan teman kita atau dengan istri kita atau dengan anak kita, kecuali hanya sedikit dan perkara-perkara yang penting saja.